Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Grace Hadi Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua, amin. Kita berada di akhir penghujung puasa. Pada topik 193 ini saya ingin membawakan tentang pusoko dan olah rasa. Tentu saja saya ingin mereview dua pusoko personal saya. Jadi ketika kita bicara tentang situasi di akhir puasa, ya harapan saya semoga ibadah puasanya senantiasa mampu membawa berkah kebaikan selalu, amin. Terkait dengan topik 193, pusoko dan olah rasa. Sering kita dengar di dalam khalayak orang-orang keris mengatakan, keris itu jangan sekedar dilihat saja, tapi bacalah maknanya. Dan keris hanya sekedar dianalisa saja, tapi dirasa. Dari ungkapan itu, di situ ketika kita bicara tentang keris, memang di sini terkait dengan olah rasa. Namun ketika kita berolah rasa, sejatinya ada dua hal yang terkait dengan olah rasa. Tanpa sengaja orang menurutnya merasakan ternyata rasa itu adalah ada di pikiran dia yang terkait dengan otak kita. Namun rasa sejati adalah rasa dari hati, dan hati sendiri adalah bukan organ fisik tapi organ non fisik yang berada pada kolbu kita sini. Jadi kalau kita bicara tentang olah rasa tentang Tosanaji, menurut saya sebaiknya pada titik bermain olah rasa dari hati. Karena ketika kita dari sisi pikiran, itu semuanya selalu bersifat sementara. Karena ketika tubuh fisik ini berakhir, kita pun juga akan kembali menjadi tanah termasuk otak kita. Namun kalau kita bicara kolbu, itu bersifat sesuatu yang langgeng. Jadi makanya sering saya ketemu seseorang ketika membeli keris yang menurut dia pada saat dibeli rasanya wow, tapi nggak lama kemudian dia merasa kayaknya kok biasa-biasa saja. Itulah sesuatu hal yang menunjukkan rasa yang kita dapatkan saat membeli itu adalah dari pikiran kita. Kalau dari hati, segalanya pasti langgeng. Namun hati itu keadaannya bisa dua, bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau hati sudah terbuka, rasanya setelah setiap pilihan hati tidak ada suatu kesalahan. Namun manakala hati masih tertutup, ya kalau kita merasakan dengan hati sementara hati masih tertutup, ya balik lagi kita merasakan dengan pikiran kita. Jadi kalau kita merasa bahwa hati sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita, ya tidak ada satupun yang bisa membuka hati kita kecuali atas seizin Tuhan kita. Makanya kalau merasa hatinya masih belum terlalu sensitif, masih tertutup, silahkan doa membuka hati. Sebelum kita doa membuka hati, tentunya kita harus tahu sejatinya bicara tentang kolbu itu. Hati yang tertutup itu sopo yang menutupi. Sejatinya yang menutupi hati itu adalah ego pribadi kita. Jelasnya kemarahan, kesombongan, rasa ingin senantiasa menjadi orang yang suka menonjolkan diri, rasa iri dan dengki, dan lain-lainnya. Buat saya itulah suatu ego yang harus Anda bersihkan, karena dia akan menutupi hati Anda
untuk tidak bisa menjadi terbuka. Dalam pengalaman pribadi saya, untuk melakukan suatu doa buka hati itu harus dilakukan secara konsisten. Karena tidak serta-merta kita melakukan suatu doa buka hati, hari itu kita lakukan, besok akhirnya terbuka. Enggak. Semua kecepatan dan kekuatan tergantung daripada keikhlasan dan kepasrahan kita dalam berdoa. Intinya dalam doa membuka hati secara konsisten tadi, ada ungkapan di mana kita mengakui ego negatif itu sesuatu hal yang tidak bagus dan mohon Tuhan bersihkan untuk kita lepaskan dari ego-ego yang tidak bagus tadi. Dan kedua, di situ ada suatu kegiatan di mana kita maafkan semua orang yang bersalah pada kita, siapapun itu, satu demi satu. Dan yang ketiga adalah sesuatu kegiatan di dalamnya, di situ pun kita harus juga minta maaf. Maaf kepada siapapun, minta maaf kepada siapapun, terutama kepada Tuhan yang Maha Esa. Atas kesalahan kita yang baik kita sengaja maupun tidak. Di mana pada posisi itu kita saat menyesal telah melakukan banyak kesalahan itu dan mohon ampun. Dan yang keempat adalah ada unsur di mana kita beranikan diri untuk mencintai Tuhan. Walaupun kita sadar kasih sayang Tuhan jauh lebih besar daripada cinta manusia kepadanya, namun kita harus lakukan itu. Ketika 4 hal tadi Anda rangkum dalam satu doa yang bersifat meditatif, lambat laun rasa itu akan ada. Ketika saat berdoa, di dalam batiniah kita akan terasa tentram, kita merasakan suatu kedamaian, kita merasa kebahagiaan. Di situ tanda-tanda hati terbuka. Dan syukur ketika kita bisa mendapatkan suatu keharuan, itu rasa hati yang tertinggi, di mana kita bisa meneteskan air mata yang datang bukan karena kesedihan. Itulah tanda perjumpaan kita dengannya. Dengan kita melakukan doa buka hati, hati kita menjadi terbuka, sensitivitas ada, Anda baru bisa melakukan suatu olah rasa dengan hati. Ketika Anda memegang pusaka dan Anda olah rasa dengan hati, insya Allah Anda akan ketemu pusoko personal Anda. Amin. Itu kalau posisi kita dalam proses mau mengambil pusaka atau memahari pusaka. Bagaimana dengan suatu cerita ketika pusoko warisan atau kita diberi oleh seseorang, atau kita menemukan sebuah pusaka. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi sesuatu tanpa melakukan suatu rasa, dia sudah hadir bersama kita karena diberi atau warisan itu. Nanti kita jawab. Untuk itu kita coba lakukan suatu previewan salah satu dari 2 pusaka awal dulu pemberian seseorang. Pusaka ini sudah diberikan kepada saya pada saat umur 10 tahun. Saat ini usia saya sudah 58 tahun. Saya menyaksikan 48 tahun pusaka ini bersama saya. Dan Kudi dengan keunikan titik 4-nya ini dari dulu tidak akan sesuatu perubahan. Jadi saya melihat penampakan keris yang bersama saya yang sudah 48 tahun ini, penampakannya hampir tidak berubah, terutama 4 titiknya tadi. Ini adalah saya diberi oleh seseorang, 2 biji, ini salah satunya.
besinya ngelumpung. Setelah semakin paham Tosanaji, besinya masuk besi-besi jenis besi kabudan, di mana dia mengandung besi yang berkehijauan. Dulu saya terimakan tanpa rangka. Di dalamnya hanya diberikan suatu kain dengan deder seadanya. Namun saya ingin coba pusakakan ya niat kebaikan saya untuk memberikan sandangan. Akhirnya saya berikan sandangan kudi ini. Kalau kita bicara tentang kudi, saya percaya bahwa banyak orang mengatakan bahwa kudi itu bukan Tosanaji. Karena kita tahu bicara tentang Tosanaji itu ada kriterianya, ada 4. Yang pertama ada hubungan linggayoninya, kedua mempunyai yang kita sebut dengan condong leleh, ketiga terkait dengan ukuran, yang keempat merupakan campuran minimal 2 logam. Kalau bicara logamnya ini masuk Tosanaji. Yang tidak masuk adalah termasuk condong lelehnya, dia tidak masuk. Dan tidak ada gonjonya, berarti hubungan linggayoninya tidak ada. Namun walaupun ini bukan merupakan suatu Tosanaji, ini adalah merupakan peralatan kuno. Walaupun tidak terkategori ke dalam Tosanaji, seperti kayaknya barang-barang perunggu termasuk jimatan, tapi tetap bagi saya ini terkategori pusaka. Karena ketika kita berolahraga rasa itu memang benar-benar ada. Inilah suatu pusaka yang maaf tidak ada di website, karena ini benar-benar merupakan personal saya dan ini saya dapatkan dari hibah seseorang di umur saya di 10 tahun. Di samping pusaka kudi ini, saya juga mendapatkan pusaka yang lain. Pusaka ini sangat tipis sekali. Ya mau percaya atau tidak percaya, 48 tahun dengan tangan saya sangat percaya. Setipis ini, tindik wesi kuningnya ini ada 19 titik. Walaupun sempat dicuci beberapa kali, tindik itu tidak pernah lepas, walaupun setipis ini. Semacam apa dapur saya tidak paham, seperti kayak pisau kuno. Sekali lagi, ketika kita masukkan definisi itu Tosanaji tidak masuk, tapi saya menganggap ini sebuah pusaka karena secara rasa ada. Selama 48 tahun penampakannya tetap dengan 19 tindik wesi kuning. Sedikit pemahaman saya, wesi kuning sama kuningan itu berbeda. Kuningan itu ada bau. Dan kedua, kuningan itu lama-lama akan menimbulkan warna agak hijau kebiru-biruan. Lah kalau kuningan sari atau orang bisa mengatakan wesi kuning, itu tidak berbau dan tidak menimbulkan warna kehijauan atau kebiruan seperti itu. Inilah 2 pusaka yang benar-benar menjadikan sesuatu saksi saya dalam 48 tahun ini. Saya mengikuti dengan seksama, karena di setiap waktu kosong itu saya nikmati. Di dalam secara olah rasa, saya merasakan cuma satu, bahwa rasanya tidak lain tidak bukan pusaka ini didedikasikan senantiasa untuk perlindungan seutuh-utuhnya. Terus bagaimana dalam menghadapi suatu sikap pusaka yang kita dapatkan dari warisan ataupun pemberian tadi? Sikap kita bagaimana? Menurut saya, kita harus melakukan suatu doa syukur. Bagi saya doa syukur itu adalah suatu puncak segala doa. Terlalu banyak kita berdoa minta kekayaan, minta kesehatan, minta mati tua. Kalau Anda rasa permintaan itu adalah masih ego pribadi kita, justru mintalah untuk dilepaskan dari ego dan kepentingan itu. Mintalah kepada Tuhan satu saja,
semakin dikasihi dan disayanginya seutuh-utuhnya. Artinya, dari pagi sampai dari malam, yang Anda saksikan adalah hanya kasih sayang Tuhan seutuh-utuhnya. Walaupun orang melihat bahwa mobil kita kempes atau mogok sehingga kita harus jalan kaki kerepotan, tapi kalau Anda sudah melihat kejadian itu adalah kasih sayangnya, itulah puncak rasa syukur kita pada Tuhan. Termasuk apa yang saya dapatkan hanya 2, yang secara benda seni banyak orang mengatakan kok cuman kayak gitu dan lain sebagainya. Rasa syukur itu akan membuat segalanya menjadi luar biasa. Jadi anggap saja semua itu adalah hal yang terbaik dan terindah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita, baik saat menemukan atau diberi ataupun merupakan warisan peninggalan sebelumnya. Makanya saya cuma hanya pesan sederhana. Di dalam satu keris selalu orang mencoba mencari ke ujung gunung pusaka yang mahanani. Wah, kayak top ini, pusaka ini sangat mahanani. Bagi saya, pusaka mahanani hanya terjadi di tangan orang yang tepat. Makanya pusakakanlah diri Anda. Karena buat saya, seperti ungkapan bahasa Jawa, the man behind the gun. Bukan senjatanya, pusokonya itu yang terpenting, namun orang yang berada di belakang senjata itu jauh lebih penting. Demikianlah yang bisa saya sajikan pada tayangan 193 kali ini. Saya senantiasa berharap, mari kita terus belajar Tosanaji. Tapi jangan lupa, tidak akan pernah menjadikan kita menjadi seorang ahli. Hanya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tosanaji. Kemudian dengan memiliki, semoga tingkah laku kita menjadi berubah karena diubah oleh kaidah yang adiluhung yang terkandung pada pusaka tadi. Akhir cerita, itu akan membawa ego kita akan turun. Jadi buat saya ketika kita berkeris, tambah lama ego tambah tinggi, menurut saya salah alamat. Itu saja yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat adanya. Di akhir puasa ini, saya hanya mengucapkan selamat menuntaskan ibadah puasanya dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nuwun.